Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, banyak orang di luar sana mempersoalkan Tuhan Kristen. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan Kristen ada 3, sebab mereka tidak paham tentang Allah Tritunggal. Nah, di kesempatan ini, seorang hamba Tuhan menyampaikan satu ayat Al-Quran, di mana dalam ayat ini, Allah menggunakan kata kita. Dan kalimat ini dipertanyakan kepada seorang penanya muslim atau lawan bicaranya. Bahkan lawan bicaranya ini tidak mengerti tentang ayat ini. Dia malah bingung mau jawab apa tentang ayat ini. Saudaraku dalam Tuhan, terjadilah perbincangan yang cukup serius di antara mereka. Dan langsung saja kita lihat videonya. Pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Sebentar dulu. Saya fokus ini dulu ya, karena tadi saudaramu membawakan ini. Karena kan sebenarnya kan masalah kemanusiaan ini yang kalian sangkal dari Tuhan toh. Meskipun saya mau bahas tadi Bang, di awal tadi aja dulu. Karena tadi di awal dibuka. Kenapa Bang nggak mau dengan ini? Nggak apa-apa, kita kan tadi sebelum ini kan ya ada itu. Iya, kita bahas ini dulu. Si kami ini siapa? Nah, saya nggak terima juga itu kan. Apanya nggak terima? Ya makanya coba. Saya mau baca. Apanya? Juga. Jelas bikin Bang. Kalau di komal saya itu Bang harus gua jadi tegas. Iya, yang nggak kamu terima apa? Ya ayatnya, makanya buka dulu. Ayat yang mana yang nggak kau terima? Sebelum ayat ini. Ayat yang mana? Ayat yang sebelum ini tadi. Apa tadi kata Bang? Ayat yang mana Bang maksudnya? Kematian ini. Yang mana yang abang nggak terima? Ya tadi katanya Allah menyesatkan tadi yang mana itu? Iya, kenapa kamu nggak terima? Ya coba putar ayatnya Bang, buka. Iya. Kenapa Bang nggak terima Allah menyesatkan? Ya coba. Kenapa? Kenapa? Makanya mau baca dulu. Iya. Silakan dibaca. Oke. Terus masalahnya apa Bang? Masalahnya Abang di mana nih? Di sini? Halo. Yang bermasalah itu Bang, abang sendiri. Abang bilang tadi, abang nggak terima dengan ayat ini. Terus ayat ini mau di mana? Mau dikemanain? Mau dikoyak? Ya, bukan nggak terima dengan ayat ini ya. Saya malah terima kali. Kamu loh tadi yang mengatakan nggak terima dengan ayat itu. Kenapa sih Islam ini? Tahu nggak Bang? Makanya ketika kalian sangkal Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, saya tuh nggak heran. Kenapa? Yang keluar dari lisanmu aja hitungan detik mampu kau sangkal. Enggak, tadi kata abang menafsirkannya tuh yang enggak terima. Saya nggak ada menafsirkan, nggak ada urusan. Saya nggak butuh penafsiran karena ayatnya udah jelas. Justru kalian yang di sini harus sadar, ngapain kalian menafsir-nafsir? Bukankah Al-Quran dikatakan jelas dan terperinci? Siapa kalian sok-sok menjadi juru bicara Allahmu? Ya. Siapa kalian? Sekarang di sini saya tanya kamu, apa yang tidak kamu terima di sini? Coba di ayat ini. Nggak ada. Ya sudah, tadi kok kamu bilang nggak terima dengan ayat ini? Ya, pas. Terus apa menafsirkannya gimana? Saya nggak menafsirkannya, saya hanya tanya sama kamu. Ada apa tidak di sini Allah menyesatkan? Iya. Ya sudah, saya nggak butuh penafsiran Bang, karena saya ini jujur Bang. Walaupun ini Quranmu, saya baca apa adanya. Iya. Selesai. Nggak salah itu benar. Nah, jadi sekarang saya kasih coba. Kekuasaan dia. Kalau abang sekarang mau coba, kalau abang mau coba. Kalau abang mau mengembangkan dari ayat ini, nggak butuh kau jelasin. Kau kira kita buta huruf? Hah? Ya. Kau kira kita buta huruf Bang? Dia lagi menunjukkan ketuhanan dia dan kekuasaan dia. Nggak ada dibuat gitu. Nggak usah kau ngarang. Ya, ini yang saya bilang tadi, tahu nggak? Ya, Sebentar. Kau tahu tidak? Yang sesat itu kalian Bang. Makanya dalam Al-Baqarah ayat 8, kau diam dulu. Udah mulai panas jin korinmu? Tutup mulutmu dulu ya. Makanya kata Al-Baqarah ayat 8, Islam itu berkata begini, sesungguhnya kami beriman kepada Allah sampai hari akhir. Lalu kalimat selanjutnya, sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Lah kau. Dan terbukti kau nggak beriman kepada Al-Quranmu, kau rubah-rubah isi Al-Quranmu. Nggak aku rubah. Lah, benar yang kata saya tanya kalau begitu, benar apa tidak Allah mau menyesatkan di sini? Benar. Nah, ya sudah.
Dia lagi menunjukkan. Cuman abang salah mengartikan. Sekarang aku tanya. Kok salah mengerti? Saya nggak ada mengartikan, justru kamu yang menafsir-nafsir. Boleh. Sekarang aku tanya. Aku mendangkalkan pikiran abang tadi ya. Kok mendangkalkan? Enggak. Oke, kamu setuju? boleh. Dengarkan ya. Kamu setuju apa tidak boleh. di sini Allahmu menyesatkan? Ya, aku tanya boleh. Sebentar, kamu tadi kan minta ayat ini loh. Kenapa kalian nggak bisa tenang jiwanya kalau naik di komal saya? Saya tanya, justru saya yang mengikuti pola pemikiran Anda. Dengarkan. Benar apa tidak? Benar apa tidak di sini Allah menyesatkan? Benar. Baik. Dia lagi menunjukkan kekuasaannya. Iya, sebentar, sampai situ saja. Oke. Kamu sudah mengakui Allah mau penyesat. Baik, sekarang iblis itu menyesatkan apa tidak? Apa? Iblis itu menyesatkan apa tidak? Ya. Baik, pertanyaan saya, apa persamaan Allahmu dengan iblis? Enggak, beda. Enggak jujur kan? Ya. Enggak jujur kawan. Enggak harus kau jawab dengan jujur. Saya di sini mengajari orang supaya berani jujur dalam diskusi. Enggak harus kau jawab dulu. Apa persamaan? Apa persamaan Allahmu? Apa persamaan Allahmu? Apa persamaan Allahmu dengan iblis? Ingat, Allahmu menyesatkan? Ya. Iblis menyesatkan? Ya. Pertanyaan saya, apa persamaan Allah dengan iblis? Jawab. Sekarang apa persamaan? Turun. Udah saya bilang. Kau itu munafik. Kau tuh nggak beriman kepada Al-Quran. Aku aja Kristen, nggak mau aku menafsir-nafsir. Udah jelas ini. Tiba-tiba kau bilang, biar saya jelaskan, biar saya jelas. Apakah maksudmu ayat Al-Quranmu diturunkan nggak jelas? Kalau kau mau menjelaskan sama buta huruf, boleh. Itu masuk akal. Ya, kita sama-sama bisa baca, kawan. Kita sama-sama punya ilmu pengetahuan di sini. Kita tahu kalimat ini sudah. Kita mengerti maknanya. Nggak usah kau di sini mendadak menjadi juru bicaranya Allahmu. Makanya dikatakan dalam Al-Baqarah ayat 8 tadi, kalian itu bukan orang-orang yang beriman. Ya? Kalian bukan orang-orang yang beriman di sini. Coba. Ketika kau sudah mengaku bahwa Allahmu menyesatkan, saya tanya lagi kamu, apakah iblis menyesatkan? Iya. Lalu saya tanya, apa persamaan Allah dengan iblis? Langsung kau nggak berani jujur. Munafik. Ya, kau yang minta ayat ini giliran dikasih tunjuk, kau pula kejam-kejam. Di komal saya itu harus berani jujur kalau diskusi. Ya, nggak boleh di komal saya itu saya biarkan orang bertakia tanpa kejujuran. Setinggi apapun ilmu pengetahuanmu, jikalau engkau tidak melakukan kejujuran, maka ilmu pengetahuanmu akan menyesatkan manusia. Ingat itu baik-baik. Ya, halo Bang. Oke. Yani, Islam apa Kristen Yani? Islam. Ya, bagaimana pendapat kamu tentang ayat ini? Apakah kamu setuju Allah menyesatkan? Dan kami tidak mengutus seorang rasul dengan bahasa kaum pada mereka, maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Kenapa ini? Coba lihat dulu ya. Iya. Ya, tolong saudaraku Islam, kita sesama anak bangsa, kalau sudah diskusi di ruang publik jangan permalukan Indonesia. Ya. Diskusi itu harus jujur, menggunakan rasional. Jangan kau gunakan emosional. Ya, supaya kita nggak diketahui orang luar. Gimana Bang Yani? Salam Bang Bin. Besarin ini Bang, biar aku jelasin. Lanjut Bang. Itu yang Abang buka apa itu? Sama kayak itu. Iya, itu Abang buka ayat Al-Quran. Ayat 4. Itu tafsiran. Enggak, itu macam itu. Coba besarin dulu. Enggak, yang kamu buka itu apa sekarang itu? Lihat dulu, lihat. Sekali lagi saya tanya ya, saya nggak perlu bermain teka-teki di koma saya. Kamu buka apa? Al-Quran apa tidak? Udah nggak beres ini. Begitulah kualitasnya coba. Itulah kualitas Islam. Tuh kan? Begitulah kualitasnya teman-teman. Jadi agak repot menghadapi mereka ini. Kenapa? Yang munafik sekali. Coba ditanya apa yang kau buka. Nggak tahu dia.
Orang kita lagi bahas Al-Quran, kau mau kemana? Kalau mau buka tafsir, bilang saya buka tafsir. Tapi Quran tidak, tafsir tidak. Terus kau buka apa tadi itu? Tiba-tiba kau membisukan diri kau. Cobalah diskusi kalian tuh jujur gitu loh. Meskipun kau imani, kau sembah penyesat, itu hakmu. Tetapi kalau diskusi harus jujur gitu loh. Oke, M Sultan, Islam apa Kristen bang? M Sultan? Halo? Islam dia itu bang. Mau report dia? Turunkan langsung. Itulah coba, minta naik. Dinaikin nggak ngomong. Coba mau jadi apalah kalian ini coba. Inilah akibat kalian itu adalah fanatik iman. Jadi kalau udah fanatik iman ini, pokoknya, nah, itu repot kali itu. Kalau udah bicara pokoknya ini, dia nggak akan peduli lagi dengan kebenaran. Oke Bang Koko, Islam apa Kristen? Halo Bang Koko? Bang Koko? Halo? Halo? Coba. Udah berapa coba? Ada apa dengan kalian ini? Oke, Bang Ajis, Islam Pakistan Bang Ajis. Halo, Bang Ajis. Nah, tuh kan, ini gimana sih mereka nih? Halo, Bang Ajis. Abang, mana ada abang? Semalam baru kita ngobrol-ngobrol. Mana ada abang? Salam. Salam. Dari Malaysia kah? Apa kabar? Tak ada lah, Indonesia juga. Semalam kan kita sudah live 2 orang. Ingat tak semalam? Iya, saya ingat. Maklumlah, banyak sekali. Biasalah, pakcik nih, uncle atau bapak nih. Aduh. Teruskan sayang, saya dengar. Oke, siap. Kita naikkan yang lain lagi ya. Oke. Kita naikkan dulu lagi. Ya, saudara muslim naik, coba gunakan rasionalnya lah. Jujur kalau diskusi. Jangan ada dusta di antara kita. Oke, Bang Sang. Islam apa Kristen, Bang? Muslim. Oh, ini Bang Sang kayaknya udah pernah naik kemarin ya. Simbol Kris. Ya, bagaimana pendapat Bang Sang dengan ayat ini? Mantap pokoknya, luar biasa. Jadi yang salah di ayat ini yang mana ini? Kalau di ayat ini sebenarnya Bang nggak salah. Nah sekarang kalau secara logisnya yang dipertanyakan umatnya, kok mau menyembah penyesat? Nah, itu logikanya. Kalau ayat ini nggak salah, karena sudah dinyatakan dengan jelas, terang benderang, menjadi pertanyaannya, kenapa umatnya masih mau menyembah penyesat? Nah, itu pertanyaannya Bang. Iya. Penyesat itu kan bagi yang dikehendaki kan di situ kan tertulisnya. Sekarang iblis itu penyesat bukan? Iya, sesuai judul saya, penyesat itu pasti iblis. Sekarang iblis punya kuasa apa tidak? Punya kuasa dong, makanya dia menyesatkan. Yang punya kuasa, yang paling berkuasa itu siapa? Kalau menurut Islam, Al-Quran kan diberi kuasa sama iblis toh menyesatkan. Betul? Yang paling kuasa di atas Iya. kuasa gitu kan? Iya. Nah terus poinnya apa? Jadi kalau di dalam Islam yang punya kuasa di atas kuasa itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala kan? Nah, sementara iblis ini diizinkan, bukankah begitu kan? Iya, diizinkan betul. untuk menyesatkan siapapun. Nah gitu poinnya. Poin utamanya begini ya Bangku. Mau siapapun disesatkan. Misal nih saya kasih contoh ya. Ada namanya si Budi, ada namanya si Anwar.
Meskipun si Budi disesatkan tetapi si Anwar tidak disesatkan, artinya tetap ada yang disesatkan, betul? Nah, poin utamanya adalah pertanyaan kepada umatnya, kok masih mau menyembah penyesat? Itu pertanyaan saya, Bang. Ya, jawabannya sih betul ya. Saya akui. Betul. Oke, mantap. Kenapa masih mau menyembah penyesat, ya kan? Iya. Itu kenapa dia masih mau menyembah penyesat? Nah, itu yang sebenarnya jawabannya. Karena dia tidak tahu apa yang dia sembah. Ini Bang Sang ini gimana sih? Ini Islam apa Kristen ini? Aduh. Loh, ini Islam Muslim ini, tapi enggak kaleng-kaleng ini. Aduh, kalau macam abang ini Islam semua udah habis Islam. Aduh. Oke, gimana jawabannya? Mantap kan? Ya mantap lah Bang. Cuma sekarang tinggal prakteknya. Abang udah dibaptis belum? Ya. Tinggal prakteknya sekarang Bang. Jawabannya sudah oke. Nah, prakteknya, abang udah dibaptis belum? ini banyak yang tersenyum ini di bawah ini. Berarti saya dapat poin ini, dapat nilai ini hari ini. Enggak, abang jawab dulu. Jawaban abang sudah oke. Nah, sekarang prakteknya, abang udah dibaptis belum? Aduh. Itu nanti Jadi, yang baptis itu biar yang nonton di bawah aja yang baptis itu. ya, jadi memang sesuai dengan jawaban Bang Sangin ya. Inilah yang kita inginkan, bahwa kita manusia kan diberikan akal pikiran. Makanya kita senang ketika ada diskusi, dia menggunakan kejujuran itu. Nah, masalah iman itu hak Anda. Misalkan, seandainya pun Anda sudah tahu itu penyesat, tetapi harus kau sembah, itu hakmu. Tetapi selama dalam diskusi itu, kita harus berani tampil jujur menggunakan akal sehat. Artinya, agar kita tidak mempermalukan diri kita. Itu loh. Ya, jadi jangan ada orang naik, tiba-tiba marah. Pokoknya, ini yang repot. Nggak boleh kita bicara pokok. Kita harus tahu juga itu cabang daunnya, buahnya, akarnya. Supaya kita kenal bahwa itu pohon. Jangan cuma bicara pokoknya. Oke, kita naikkan yang lain ya. Kalau sama seperti Bang Sang ini aku udah langsung selesai kan gitu. Benaran Islam nggak dia ini Bang? Setahu aku dulu abang ini masih Islam ini diskusi sama aku. Iya. Iya, aku ingat simbol itunya, krisnya itu. Ya, itu tergantung sama abang inilah kan. Yang penting dia juga sudah mengerti rasionalnya gimana, layaknya gimana. Tergantung dia lah. Karena kita orang Kristen kan juga diberi kepercayaan bahwa manusia itu adalah berpikiran secara dewasa. Artinya enggak semua manusia itu harus disuap makan baru dia bisa ngerti makan gitu. Enggak mesti dimandiin baru dia mandi gitu. Kalau Bang Sang tinggal di mana Bang Sang? Di Kalimantan saya. Kalimantan ya. Asli Kalimantan atau merantau ke sana? Ya asli. Dayak. Asli ya. Relationship with myself. So I can say that you know him very well. Yeah. On and off the pitch, I've been helping out with a lot of things. Okay. Halo. And then obviously soon after he came here to. Ngapa salah alamat dia?
Coba kita naikkan lagi si M Sultan ini. Yo, assalamualaikum. Selamat siang, Bang. Iya, kenapa kamu ini tadi ditanya malah diam? Ada yang nelpon, Bang. Baik, makanya Iya, jadi bagaimana? Kita lanjut ini. Kamu udah setuju nggak di sini Allah menyesatkan? Oke. Abang dengarkan saya dulu ya. Dengarkan saya dulu. Saya nggak butuh mendengarkan kamu, Bang. Saya Ya. butuh jawabanmu. Makanya Ngerti nggak jawab. sih? Enggak, Bang. Pertanyaan saya, apakah Abang setuju Allah ini menyesatkan? Di situ Abang berhenti di ayat yang Abang garis di tanah merah. Bang, mau kita baca pun itu sampai habis, nggak akan menghilangkan Allah mau menyesatkan meskipun dia pilih. Tadi saya sudah jawab sama Bang Sang itu, sekalipun misalnya si Budi dan si Arwan, si Budinya disesatkan, si Anwarnya nggak disesatkan, artinya tetap ada yang disesatkan. Jadi nggak akan bisa menghilangkan Allah menyesatkan meskipun berbagai macam narasi yang kau lontarkan. Nah sekarang saya tanya Abang udah setuju apa tidak Allah mau menyesatkan? Ya, mengikut perkataan di ayat itu pasti. Setuju toh? Apa konteksnya dulu? Izinkan Kan saya sudah jelas membaca. loh Bang, konteksnya adalah dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Oke, Bang. Siapa Oke, yang saya tidak dia baca. kehendaki toh? Kita kalau diskusi yang sportif, Bang, Abang bertanya, Loh, saya menjawab, diskusi sportif Abang diam. Bang. Ya, Justru Abang saya diam. tidak mau di komal saya bertakia Bang, ini bukan pesantren. Ini ruang publik Abangku. Tunjukkan ayat, Ya, saya tunjukkan gunakan ayatnya di juga. sini rasionalmu. Saya tanya lo Abang tadi, Abang udah setuju kan di sini Allah menyesatkan? Iya, ini kan perkataan. Oke, baik. Nah, Ya. sekarang pertanyaan saya kepada umat. Ya. Kamu selaku umat, kenapa kamu masih mau menyembah penyesat? Tolong jawab. Makanya kalau saya menjawab, Abang diam dulu, jangan dipotong. Kalau betul-betul kita mau diskusi, ayo. Jawab, kita diskusi apa dua arah, ya. alasanmu masih Ya, mau menyembah kita diskusi penyesat? dua arah. Sebentar. Sekali Bang. lagi Kita saya diskusi, ulangin, Bang. komal saya tegas. Kalau Abang berani Apa sama saya, Bang, alasanmu? kita diskusi dua Apa arah. Kasih alasanmu? waktunya. Apa Ayo. alasanmu masih mau menyembah penyesat? Silakan. Kalau raja debat, betul-betul raja. Komal saya ini komal terhormat kawan. Di sini komal edukasi, bukan takia bernarasi. Ya. Kita butuh poin. Bukan narasi liar. Kamu tinggal jawab saja. Ya. Kenapa kamu takut? Saya sudah bilang tadi, meskipun kau sembah penyesat dan kau harus wajib menyembah penyesatmu itu hakmu. Ya, jangan malu-malu gitu loh. Belajarlah dari Bang Sang. Ketika dia selesai menjauh, udah selesai kan? Singkat, padat, tepat. Jadi jangan kau bikin di sini macam pesantren, panjang lebar kau mau takia, nggak akan mungkin saya kasih. Karena ini bukan pesantren, ini ruang publik. Ya. Oke, Bang Hartono, Islam apa Kristen? Bang Hartono, Islam apa Kristen? Halo? Bang Hartono? Ya, jangan malu-malu gitu loh. Imani aja, kalau memang itu imanmu ya akuin sesuai dalilnya. Jangan sok-sokan kamu menjadi juru bicara Allah. Emang kamu siapa? Ya. Kalau kamu merasa malu, ya keluar dari situ. Tapi kalau kamu merasa tidak tahu malu dan itu memang imanmu, ya akuin saja. Ya Bang, kami penyembah penyesat. Ah, selesai. Nah, tinggal kembali kepada akal sehatmu saja. Oke Bang Not, gimana? Udah setuju belum Allah menyesatkan? Sekarang kita boleh ngomong nggak nih Bang? Loh, dari aku kan bertanya. Ketika aku tanya aku diam, berarti aku menunggu jawabanmu. Tetapi bukan menunggu takiyahmu. Iya, tapi kita nggak boleh ngomong. Namanya diskusi itu kita boleh saling dua arah gitu ngomong gitu kan.
Aku Ini kan kita mau bertanya ngomong, loh Bang kita sama Abang. di just terus tuh seolah-olah gitu ya kan. Loh memang harus Bang, karena Kelihatan gini Bang lucu ya. jadi ya. Gini Bang, memang akan merasa lucu bagi kalian. Karena apa? Saya juga maklum itu. Kan udah terbiasa kalian tuh bertakia Bang. Itu loh. Iya, Contoh namanya seperti kita diskusi, saya kasih ada contoh yang Bangku ya. aku ngomong, aku dengarkan Contoh abang seperti ngomong, kan gitu. contoh seperti dalam pesantren Bang. Mau apapun dikatakan oleh gurunya, santrinya cuma ngomong begini, amin, amin. Berbeda Abangku, di ruang publik ada kritik di situ. Ya juga kami juga nggak mau dengerin abang ceramah juga. Kami harus bang, iya gitu. Saya hanya bertanya, dengar ya, kita mulai ya. Saya hanya bertanya kepada Bang Not. Diskusi. Iya, ini diskusi. Iya, Saya tanya sama Abang ya. itu aja. Abang setuju Sekarang aku tidak di nanya sini boleh? Allah menyesatkan? Sekarang aku nanya boleh? Abang di sini mau fokus ayat ini, kalau memang Iya, nggak sanggup nanti aku silakan ke turun ayat terhormat. itu. Oke. Nanti aku kayak Saya tanya kamu, apakah Abang setuju Allah di sini menyesatkan? Aku nanti ke situ. Tenang aja jawabannya. Kok ada nanti ke situ? Aku butuh ini, bukan nanti. Iya, ini jawab dulu pertanyaan aku boleh. Nah. Kita kan diskusi. Loh, ini pertanyaannya ditimbulkan dari Ibrahim ayat 4, Bang. Ya Sumbernya udahlah, kan Bang. dari sini. Ya udahlah bang, kalau kami memang nggak boleh ngomong di sini, kami turun aja ya. Ya sudah, silakan turun Abang. Itu lebih terhormat Abangku. Nah, takut abang tuh tandanya. Udah, turun-turun aja lah. Nggak usah tinggalkan lagi sampah. Mau turun, nggak kuhalang-halangi toh. Itu lebih terhormat. Kalau kamu nggak sanggup, silakan turun. Itu lebih terhormat. Tapi kalau kamu sudah berani naik, artinya kamu siap membahas ini. Ibrahim ayat 4 ini. Ya. Saya kasih Abang ngomong kok, justru kita bertanya lalu kita menunggu jawaban. Tapi kita bukan menunggu takiyahmu. Kalian kan selama ini sudah terbiasa. Mutar sana, mutar sini, mutar sana, mutar sini. Di Komal saya jangan coba-coba, sebab di Komal saya mengedukasi anak bangsa supaya jujur menggunakan otaknya itu. Ya. Tinggal kamu jawab aja kok. Kau lihat tadi contoh dari Bang Sang tadi. Cepat, tepat, akurat, selesai kan? Itu baru diskusi. Dan kau muter-muter. Kalau kau mau muter-muter nanti kalau udah ada duitmu kan, nah nanti kau ke Mekah, tawaf, mutari Ka'bah. Itu harus sesuai tempatnya. Ini tempat diskusi, bukan tempat muter-muter. Oke Bang Sam, Islam apa Kristen? Bang Sam? Halo Bang Sam? Halo? Nah, tuh kan, tak ngomong. Paksa diturunkan. Saya selalu memberikan edukasi buat saudara muslim. Kalau Anda naik, sesuaikan dengan ayat. Jangan kemana-mana. Oke Bang Jaya, Islam apa Kristen Bang Jaya? Halo? Bang Jaya, Islam apa Kristen? Kristen. Oh, apa yang mau disampaikan Bang? Halo? Kristen bang. Cari jaringan dulu lah Bang. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak Oke Ambon, Islam apa Kristen Bang Ambon? Ya, Kristen. Loh, apa yang mau disampaikan Bang Ambon? Ya, halo. Halo. Iya, apa yang mau disampaikan Iya, Ambon? Ya, Pak, terima kasih. Saya juga ingin menambahkan gitu aja untuk memantapkan untuk Ibrahim ayat 4 ini terkait dengan surat 61 ayat 6 dari surat Al-Qur'an, kitab Al-Qur'an yang Asaf gitu. Ayat 6 gitu. Ayat 6 di situ dijelaskan bahwa
Hai Bani Israel, ini Nabi Isa ya, Nabi Isa yang berkata, hai Bani Israel, kami akan bernubuat ya, kami akan Tuhan akan menurunkan ini kabar gembira, menurunkan seorang nabi yang namanya nabinya Ahmad, itu yang dikenal di orang Islam itu Muhammad. Nah, pertanyaan saya ataupun unek-unek saya, mengapa nama Ahmad kok diganti Muhammad? Ini apakah tidak menyalahi aturan atau keoriginalan daripada Al-Quran tersebut? Itu yang pertama itu. Yang kedua, sinkronisasi dengan surat Ibrahim yang menyesatkan itu. Makanya Ahmad kok diganti dengan Muhammad. Nah, pasalnya apa? Alasannya apa? Yang katanya Al-Quran itu original tulisannya maupun isinya, malah ini di suratnya sendiri As-Asaf ayat 6 ini menyatakan bahwa Ahmad nabi yang diutus oleh Gusti Allahnya itu untuk Bani Israel, bukan untuk orang Arab, yang dijelaskan di Ibrahim sesuai dengan diturunkannya nabi di Bani Israel untuk bangsa Bani Israel, bukan bangsa Arab. Demikian Bang, terima kasih. Ya, makasih Pak Ambon. Baik, itu memang ya bisa disimpulkan nanti dari mereka memang apakah inilah pekerjaan yang mereka sembah sehingga mereka rubah-rubah. Tapi memang kalau kita pelajari dari Quran itu ya selalu dia membawa dua kaki dia. Satu sisi kadang membenarkan, satu sisi kadang menutupi kebenaran. Ya, memang biasanya sih karakter daripada iblis itu selalu membuat orang bingung. Makanya dia akan mencampurkan antara madu dan racun sehingga sulit untuk memisah-misahkan itu. Oke, kita sapa dulu Pak ya. Tadi, iya, supaya lebih jelas lagi ya. Itu nabinya dia itu Ahmad namanya, jadi bukan Muhammad. Iya, Ahmad, betul. Bisa dicek, suruh ngecek semuanya, seluruh dunia suruh ngecek. Ahmad ya, bukan Muhammad ya. Oke Pak Ambon, Iya, makasih. dicek. Terima kasih ya, terima kasih. Oke, Rinda, Islam Pak Kristen Rinda. Rinda. Halo Rinda. Ya, memang itu pun ya ada perbedaan pendapat di kalangan Islam. Ya, makanya biasanya sih kalau orang ahli-ahli ma'rifat, mereka lebih merujuk kepada Ahmad. Bicara tentang Nur Muhammad. Sedangkan orang yang muslim dalam hal ilmu pengetahuannya adalah ilmu syariat, maka itu merujuk kepada sosok manusia, makanya menjadi Muhammad. Ya, memang benar kata Bapak Ambon tadi, memang nggak ada Muhammad, yang ada Ahmad, kok dirubah menjadi Muhammad. Ya, itu betul sekali memang. Makanya inilah di zaman teknologi ini ya semua kebongkar kan, yang selama ini mereka ya hanya menghafal, tapi nggak tahu yang mereka bacakan. Nah, apalagi Sultan? Ayo, kita diskusi ya dua arah. Dari tadi kita diskusi ini, kaunya nggak mau diskusi. Makanya aku tanya, kamu setuju apa tidak Allah menyesatkan? Kau berlebihan Raja. Loh, saya bertanya loh Bang. Ketika saya mau menjawab kau potong. Kita diskusi. Belum ada kau menjawab. Belum ada kau menjawab. Kita diskusi pakai waktu kalau kau betul-betul berani. Perhatikan teman-teman ya. Aku tanya dia baik-baik ya teman-teman ya. Perhatikan teman-teman ya. Aku tanya dia baik-baik. Menurut M. Sultan, apakah Anda setuju Allah ini menyesatkan? Silakan jawab. Kasih saya waktu untuk berbicara. Jangan kau potong. Coba turunlah kau. Coba kan. Ketika dia kutanya, aku udah diam loh, menunggu jawabannya. Tapi apa yang terjadi? Curhat. Kau kira ini tempat curhatanmu? Kau kira ini tempat curhatanmu? Coba. Udah ku kasih loh. Ketika aku selesai bertanya, aku langsung diam. Artinya aku menunggu jawaban. Tapi apa yang kau lakukan? Bukan menjawab, malah kau itu curhat. Komal saya ini komal terhormat, tegas. Sulit amat kau mengerti. Baik, salam Tuhan, itu videonya kita sudah simak apa yang boleh
dibahas oleh seorang hamba Tuhan dengan seorang penanya muslim di video tadi, ya. Hamba Tuhan ini memunculkan satu ayat Al-Quran di mana dalam ayat ini, ya, Allahnya saudara kita muslim menggunakan kata kami. Kita mengerti bahwa kata kami itu berarti jamak, lebih dari satu. Nah, pertanyaan hamba Tuhan ini, kenapa kemudian Tuhan dalam hal ini, Tuhannya saudara kita muslim menggunakan kata kami? Dan kita telah mendengarkan penjelasan daripada penanya sekaligus lawan bicara hamba Tuhan ini, dan ya semoga kita terberkati dengan jawaban-jawaban beliau. Nah, kira-kira dari saudara-saudara yang menonton atau yang setelah mendengarkan video tadi, kalau ada dari saudara yang paham tentang penjelasan ayat ini, kenapa Allah dalam hal ini Allahnya saudara kita muslim menggunakan kata kami, silahkan berbagi di kolom komentar, ya, berikan kita penjelasan yang detail supaya kita sama-sama terberkati tentang arti atau tujuan daripada ayat ini. Nah, saudaraku dalam Tuhan, kalau di dalam kekristenan sendiri jelas bahwa Allah itu dikenal di dalam Allah Tritunggal atau tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di mana ketiganya ya satu di dalam kesatuan, yaitu satu di dalam kealahan, dan kealahannya tidak terpisah, ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, hal ini tentu hanya bisa dipahami oleh orang Kristen yang mengerti Alkitab. Tentu orang-orang yang di luar Kristen tidak paham hal ini. Sehingga seperti yang saya bilang di awal, memang di luar sana ada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah Kristen itu tiga, ya, Allah Kristen itu lebih dari satu. Nah, tentu mereka mengatakan itu karena mereka tidak paham tentang Allah Tritunggal. Tetapi kita sebagai orang Kristen pastinya paham tentang hal itu. Bagaimana awal mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Di sana ya ada Allah yang berfirman, ada Roh Kudus yang melayang-layang di atas air, dan pribadi-pribadi ini ya menciptakan langit dan bumi. Bahkan ketika Yohanes Pembaptis membaptis Yesus di Sungai Yordan, maka di sana lebih jelas ya seorang atau suara terdengar dari sorga, lalu ada Roh Kudus dalam bentuk merpati, dan Yesus juga sedang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, saudaraku dalam Tuhan, tentu kalau di dalam iman Kristen, Allah Tritunggal itu bukan hal yang baru kita ketahui, ya, tetapi merupakan keyakinan atau iman kita atau dasar iman kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, ya, bahwa kita percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan pribadi kedua yang kita kenal dalam Yesus telah datang ke dunia ini, meninggalkan tahtanya untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan kasih-Nya kepada setiap kita, sehingga kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya, jadi begitu besar kasih Tuhan kepada saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, sehingga Allah datang menyelamatkan setiap kehidupan kita. Dalam hal ini kita bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan sendiri datang menyelamatkan kehidupan kita, datang membebaskan kita dari belenggu dosa. Ya, Tuhan merendahkan hatinya, ya, untuk membebaskan kita dan memerdekakan kita, sehingga kerajaan sorga kelak menjadi milik kita, menjadi bagian kita bersama. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya, saya percaya bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang teguh di dalam Yesus Kristus, percaya bahwa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah yang mengasihi kita, Allah yang telah mengaruniakan Yesus Kristus kepada kita, dan juga Roh Kudus kepada setiap kita. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara?
Setelah menonton video tadi, silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan dan komentar yang baik, yang positif, terutama tanggapan dan komentar yang memuji, memuliakan nama Tuhan, dan yang memberkati kita sekalian. Dan saya secara pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, membuat kita semakin teguh dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.